Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali, dapat memuji Allah Subhanahu wa taala di tempat yang amat sangat mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian, kita tidak akan terlepas dari yang namanya kematian. Kematian akan senantiasa mengejar kita. Kematian akan senantiasa menghantui dan senantiasa mengejar kita dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kita kehidupan kekal abadi di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kita hidup di dunia ini selama-lamanya. Dunia ini suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan sirnakan. Dunia ini suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan. Oleh karena itu, manusia tidak akan kekal selama-lamanya hidup di dunia ini. Kullu syai' halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan sirna, akan hancur, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di muka bumi ini, semuanya akan hancur, semuanya akan sirna, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali Rabbmu, yaitu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah sirna, yang tidak akan pernah hancur, yaitu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan kepada kita tentang kematian. Rasulullah menyatakan, aksiru zikro hazimil lazat. Perbanyaklah mengingat yang akan memutuskan kenikmatan, kata Rasulullah SAW, yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat kematian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memutuskan kenikmatan antara kita dengan dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, kita hidup di dunia hanyalah sebuah senda gurau, hanyalah sebuah permainan belaka. Sementara tempat kekal adalah akhirat kita nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita. Nabi menyatakan, ma ana fid dunya. Tidaklah aku, kata Rasul Muhammad SAW, hidup di dunia ini illa karokibin, kecuali aku seperti orang yang mengendarai.
Istadalla tahta sajaratin, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku duduk di bawah pohon, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa raha, kemudian setelah itu istirahat di bawah pohon tersebut. Wa tarakaha, kemudian kita meninggalkan pohon tersebut. Ini menunjukkan bahwa dunia ini hanyalah sementara. Ini menunjukkan bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara. Dunia ini adalah tempat kita singgah. Dunia ini adalah tempat permainan. Sementara akhirat adalah tempat abadi, tempat kita kekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini adalah tempat kita untuk memperbanyak bekal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini adalah tempat kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Apa yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim ketika dia ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya yang harus kita persiapkan adalah memperbanyak bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seorang muslim. Ketika seorang muslim menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, takwalah yang akan dia bawa untuk menghadapi Rabbul Jalil, untuk menghadapi Rabbul Alamin, untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada bekal yang terbaik yang dibawa oleh seorang hamba ketika dia hidup di dunia, kemudian ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita berada di alam barzakh, apa yang akan kita bawa? Harta kita tidak akan kita bawa, anak-anak kita tidak akan kita bawa, kapal kita, rumah kita yang istimewa, istri kita yang kita banggakan, keturunan kita yang kita banggakan, kemudian harta yang melimpah ruah yang kita miliki, tidak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu yang akan kita bawa ke hadapan Allah adalah amal soleh kita, amal perbuatan yang baik kita ketika kita laksanakan ketika di dunia. Ketahuilah wahai kaum muslimin, ketika seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia yakin adanya akhirat, yang dia yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia yakin adanya kematian menghantuinya setiap hari, setiap waktu, bahkan mengejarnya kematian tersebut, dia akan yakin, dia akan senantiasa melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalil, ingin berjumpa dengan Rabbul Alamin, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nanti dia menghadap Rabbnya, maka Allah menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin berjumpa bertemu dengan Rabbul Alamin, ingin berjumpa bertemu dengan Rabbul Jalil, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita hidup di dunia, yang pertama, mengerjakan amal kebaikan, mengerjakan amal soleh untuk bekal akhirat kita, untuk bekal kematian kita, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian ada sesuatu hal yang pasti bagi kita. Kematian yang kita lari daripadanya, pasti dia akan mengejar kita. Allah menyatakan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kematian yang kamu sembunyi daripadanya, kematian yang kamu takutkan, fa innahu mulaqikum,
pasti dia akan menemuimu. Dimanapun engkau berada, di benteng manapun engkau sembunyi, kematian pasti akan menemui kita. Oleh karena itu, ketika kematian datang kepada kita, ketika ajal datang kepada kita, maka kita tidak bisa menunda kematian tersebut dan tidak bisa mengakhirkan kematian tersebut. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian datang kepada kita, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa diakhirkan. Oleh karena itu, dua syarat sebagai bekal kematian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal soleh ketika kita hidup di dunia ini, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.